Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami kelompok 9 RBL Fisika Dasar 2A TPB 34 Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan ide RBL kami yang berjudul Perahu Listrik dengan menggunakan motor listrik sederhana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Dahlia Syaloho dengan NIM 122190089 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa dengan NIM 122190084, saya dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Ridora Simbolon dengan NIM 122190085 dari Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursyida Hafiz Gifari dengan NIM 122170067 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Samuel Willy dari TPB 34 Prodi Teknik Geofisika dengan NIM 122120090. Motor listrik merupakan alat yang berguna untuk mengubah energi listrik ke energi mekanik, di mana alat itu mempunyai fungsi yang sebaliknya yang juga berguna untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang dinamakan dinamo atau generator. Motor listrik ini dapat ditemukan di peralatan rumah tangga di sekitar Anda seperti mesin cuci, kipas angin, pompa air, blender, mixer, dan lainnya. Motor listrik mekanik merupakan suatu tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik tersebut menjadi energi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Namun, sebagaimana yang diketahui pengertian motor listrik, berupa kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berlawan akan tarik-menarik. Maka dari itu dapat diperoleh suatu gerakan jika Anda menempatkan sebuah magnet di sebuah poros yang bisa berputar, lalu magnet yang lain akan berpacu pada kedudukan di posisi yang tetap. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang bisa mengubah suatu energi listrik menjadi suatu energi mekanik dan digunakan atau dimanfaatkan untuk memutar poros pada alat yang digunakan sehari-hari. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut dengan gaya Lorentz. Motor listrik DC atau arus searah, sesuai namanya, motor ini menggunakan sumber listrik searah. Utamanya, motor DC umumnya digunakan untuk beban yang relatif kecil dibanding motor AC, karena tegangan DC yang tersedia umumnya berasal dari baterai. Motor listrik AC atau arus bolak-balik, motor ini menggunakan sumber listrik bolak-balik sebagai sumber utamanya. Motor AC banyak digunakan baik di peralatan rumah tangga ataupun di industri. Pada prinsipnya, cara kerja motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap utara magnet. Untuk itu, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet, ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dia adalah seorang fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel Fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Dia dilahirkan di Arnhem, Belanda pada 18 Juli 1853. Saat menginjak dewasa, dia belajar di Universitas Leiden. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet. Hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Gaya magnetik pada kawat berarus seorang peneliti bernama Lorentz menyatakan bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh
kawat beraliran arus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat medan magnet. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Penerapan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada motor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Kaidah tangan kanan. Untuk mencari arah gaya Lorentz, menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke negatif, dan keempat jari menunjukkan arah medan magnet yang keluar dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai, kawat tembaga, peniti, magnet, selotip, gunting, cutter, dan amplas. Cara pembuatan yaitu pembuatan kumparan dengan menggunakan bahan berupa kawat tembaga didirikan pada objek silinder, yaitu pegang beberapa kali lilitan, kemudian disambungkan dua buah peniti yang berfungsi untuk penyangga kumparan, dan juga penghantar dibuat sebanyak 2 pasang. Untuk model perahu yaitu miniatur perahu yang terbuat dari styrofoam dan dibentuk menjadi miniatur perahu, kemudian dipasang baterai. Kelebihan: 1. Alat dan bahan yang digunakan sederhana. 2. Alat mudah untuk dibuat. 3. Harga yang lebih terjangkau. 4. Sistem kontrol yang relatif sederhana. 5. Portable atau tidak memerlukan colokan listrik. Kekurangan: 1. Tidak tahan terhadap air. 2. Kumparan bisa saja terbalik jika penyangga tidak kuat. 3. Rentan rusak apabila jatuh. 4. Baterai cepat habis. Saran pengembangan motor listrik sederhana pada perahu motor memberikan sebuah informasi kepada masyarakat akan pentingnya mendaur ulang barang bekas untuk mengetahui aspek lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan limbah. Jika dipergunakan dengan memodifikasi alat tersebut akan menjadi ada nilai guna dan menarik. Saran dari kami pengembangan ke depannya yaitu untuk dapat membuat model kapal mainan yang lebih menarik ke depannya dan berinovasi dengan memvariasikan jumlah lilitannya.